Bupati Wajo, Amran Mahmud menguraikan beberapa program yang telah dilaksanakannya bersama Wakil Bupati Amran yang telah bersinergi dengan seluruh pihak. Hal tersebut disampaikan oleh Amran Mahmud pada puncak peringatan Hari Jadi Wajo ke-624 tahun yang digelar secara meriah di Lapangan Merdeka Sengkang pada 4 Mei 2023. Amran Mahmud menyebutkan bahwa selama 4 tahun terakhir ini, kami telah menjalin koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Kabupaten Wajo, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk melayani masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga angka pendapatan per kapita kita telah tembus di atas 60 juta yang berarti telah melampaui target pembangunan di akhir periode. Amran Mahmud juga menuturkan salah satu upaya pemerintah daerah dalam memaksimalkan pemanfaatan potensi gas alam adalah kerjasama BUMD Wajo, PT Wajo Energi Jaya yang bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang bernama PT Famindo Global Energy. Latar belakang penelusuran dan penetapan Hari Jadi Wajo sesungguhnya merupakan salah satu upaya penggalian nilai budaya yang terekam dalam lembaran sejarah Tanah Wajo. Jejak sejarah yang tertuang dalam berbagai naskah atau yang diwacanakan secara turun-temurun merupakan kekayaan bangsa yang harus digali dan dilestarikan, sehingga pada gilirannya akan menjadi rujukan nilai dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat Kabupaten Wajo pada umumnya, terkhusus bagi generasi muda yang sedang dalam proses pembentukan karakter. Hal itulah yang kemudian menggugah kesadaran kolektif masyarakat Kabupaten Wajo yang dijawantahkan oleh Bupati Wajo ke-8, yaitu Dr. Andes Haji Dahlan Maulana MS, yang melahirkan ide gagasan untuk menetapkan Hari Jadi Wajo. Akhirnya setelah melewati sebuah proses panjang yang sistematis guna merealisasikan ide tersebut, sebuah konsensus dicapai. Tahapan proses yang dilalui untuk menelusuri dan menetapkan Hari Jadi Wajo dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Tahapan sosialisasi dan dukungan ide. Pada tahap ini, ide dan gagasan mengenai penetapan Hari Jadi Wajo dibicarakan dan dikomunikasikan secara informal dengan berbagai lapisan masyarakat Wajo. Kedua, tahapan pengkajian akademik. Pada tahap ini dilakukan telaah kepustakaan yang dilanjutkan dengan pelaksanaan seminar untuk menemukan Hari Jadi Wajo. Diperlukan data akurat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketiga, tahapan legalitas formal. Pada tahap ini, keputusan seminar diolah dan diproses menjadi ranperda yang selanjutnya diajukan kepada DPRD Kabupaten Wajo.
untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Melalui kerjasama ini, PT Famindo akan membangun stasiun pengisian bahan bakar gas alam bertekanan atau disebut juga Mother Station CNG di Kabupaten Wajo. Juga untuk mengatasi permasalahan sosial baru-baru ini, pemerintah daerah telah bekerja sama Universitas Hasanuddin, Kantor Wilayah Kementerian Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertahanan Nasional Sulawesi Selatan, dan PT Perkebunan Nusantara 14 untuk menyelesaikan status tanah perkebunan kelapa sawit di Kera. Ketua ICMI Wajo ini juga mengungkap bahwa saat ini jaringan gas rumah tangga sebanyak 12.750 sambungan telah mengalir di 4 kecamatan, yaitu Tempe, Tanah Sitolo, Maniampajo, serta Gilireng. Juga proses pembangunan water treatment plant dengan kapasitas 150 liter per detik yang akan segera didirikan di Tanah Sitolo untuk melayani Kota Sengkang dan sekitarnya. Bin Umar MA, Ketua Umum Pondok Pesantren Asadiyah yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, alhamdulillah hadir 3, Bapak Haji Ansari Mangkona, Bapak Andi Tanri Liwang, dan Ibu Andi Nur Hidayanti, alhamdulillah. Yang saya hormati mewakili Bapak Kapolda Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati para bupati, wali kota atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Wajo bersama dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, yang saya hormati Ketua DPRD bersama pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Wajo, yang saya hormati para Bupati Wajo pada periode masa, dan hadir di tengah-tengah kita orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Haji Andi Asmidin. Alhamdulillah kita doakan sehat walafiat. Yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal perbankan dan BUMN, dan teristimewa juga hadir Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR atau Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan bersama seluruh rombongan, para ketua dan anggota kerukunan keluarga Wajo Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Marsikal TNI Angkatan Udara Purnawirawan, dalam hal ini Bapak Basri Sidahabi. Yang saya hormati juga Ketua Kemawa dan seluruh jajaran pengurus Kesatuan Masyarakat Wajo Pusat, para tokoh masyarakat, ormas dan parpol, hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam bernegara dan bermasyarakat, sehingga kita semua dapat berjalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan karena kita masih berada dalam suasana Idul Fitri di bulan Syawal 1444 Hijriah, maka izinkan saya menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin. Bapak Gubernur dan hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tanggal 29 Maret 2023 yang lalu, Wajo telah berusia 624 tahun. Sepanjang perjalanan sejarahnya telah melalui berbagai kondisi yang menempa eksistensinya hingga menjadi daerah yang terus bekerja melaksanakan berbagai pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Olehnya itu, pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Wajo
senantiasa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu yang menyempatkan waktu hadir di kesempatan berbahagia ini. Di masa-masa awal berdirinya Wajo membentuk identitasnya sebagai kerajaan egaliter yang menghormati hak-hak kebebasan rakyatnya. Hal itu secara jelas tertuang dalam lambang Kabupaten Wajo dengan slogan Maradeka tu Wajoe, Adekna na Popuang, yang artinya orang Wajo itu merdeka, hanya adat yang dipertuan. Slogan itu pertama kali dicetuskan oleh Latan Ribali Batara Wajo pertama dengan bunyi Maradeka tu Wajoe taru pasoro gauna naiseng alena adekna na Popuang. Beberapa tahun kemudian slogan itu disempurnakan kembali oleh Latan Ampara Puan Rima Gelatung Arumatuah Wajo 4 sehingga berbunyi Maradeka tu Wajoe najajiang alena Maradeka tanai miata naya tomak ketanae Maradeka manang ada asimeturusung nami na Popuang. Artinya orang Wajo itu merdeka, lahir dalam keadaan merdeka. Tanahlah yang hamba, adapun orang yang memiliki tanah adalah orang yang merdeka. Adat yang disepakatilah yang dipertuan. Slogan itu bermakna bahwa seluruh orang Wajo hanya tunduk pada adat, aturan, norma, nilai-nilai, aturan yang ada yang menjadi kesepakatan. Dengan demikian peringatan Hari Jadi Wajo ini secara filosofis merupakan upaya sadar untuk menggali kembali keluhuran budi pekerti pendahulu kita di masa lalu yang terangkai dalam jejak perjalanan mereka. Kita menengok ke belakang agar kita dapat mengambil pelajaran yang bernilai dalam menapaki masa kini dan merancang masa depan yang lebih baik. Sebagai masyarakat Wajo, kita wajib bersyukur karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk tiba di peringatan Hari Jadi Wajo kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu mari kita jadikan momen ini sebagai inspirasi dan motivasi untuk mengisi dan membingkai kembali setiap detik-detik perjuangan rakyat Wajo dengan karya dan prestasi. Kita wajib cinta dan bangga sebagai warga Wajo dan memanifestasikan kebanggaan dan kecintaan itu melalui spirit kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas sesuai dengan potensi dan kapasitas kita masing-masing demi meraih cita-cita besar bersama mewujudkan pemerintah amanah menuju Wajo maju dan sejahtera. Kemudian di bidang keagamaan, setidaknya sudah ada 80 pondok tahfiz dengan 4.000-an anak yang sedang menghafal. Sebagai informasi, pada pelaksanaan puncak peringatan Hari Jadi Wajo ke-624 ini juga dilakukan berbagai penyerahan, diantaranya sertifikat aset Pemda oleh Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Sulawesi Selatan dan penyerahan buku dari perwakilan KKW kepada Bupati Wajo. Serta penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan oleh Bupati Wajo kepada perwakilan penerima. Serta dalam memajukan. Lalu penyerahan penghargaan kepada Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras dan anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris untuk kategori Putra Utama Daerah, serta penghargaan dan gelar kehormatan sebagai warga kehormatan daerah diberikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Ada sekat ruang dan perbedaan di setiap kepemimpinan. Pemimpinan ini harus berlanjut. Gubernurnya tidak pernah berganti, bupatinya tidak pernah berganti. Yang berganti adalah orangnya yang duduk di situ. Kita juga menginginkan budaya ini menjadi tradisi Sulawesi Selatan. Tradisi Sulawesi Selatan bahwa bagaimana tidak mau bikin di sebelah, tiba-tiba bikin lagi bendera di sebelahnya. Bikin gedung di sebelah, zaman sebelumnya dia rombak satu terus bikin lagi di sebelahnya dan tinggalkan. Ini yang rugi, ini masyarakat ini. Masyarakat yang rugi. Berapa banyak miliaran, banyak sekali. Yang saya tidak lanjutkan hanya yang bermasalah hukum. Kenapa? Gadis-gadis saya juga punya istri anak. Nanti mereka masalah, yang nikmati masyarakat sekitar, tapi ada yang menderita 1 orang 2 orang dengan bersama dan ada anak-anaknya.
Kita tentu pertimbangkan hukum, dan tentu kita terima kasih seluruh jajaran Forkopimda telah membantu kita, kepolisian, kejaksaan dalam pendampingan kepemerintahan dan TNI. Yang berikut juga alhamdulillah kemarin saya survei tempat Murbei. Terima kasih banyak Pak Bupati. Saya tadi mau masuk ke dalam tapi katanya becek. Sudah ditanam tahun lalu 500.000. Tahun ini karena tanam tahun lalu saya dikirimkan foto-fotonya. Mudah-mudahan spotnya ini dikirimkan saya, bukan spot yang tumbuh saja. Biasa tu ulun mina foto. Lena foto ikut nah. Tahun ini karena baru foto nak kasih lihat Kak, dikasih kali 2. Jadi 1 juta pohon ditanam tahun ini. Kita kasih. Kemarin sudah dibangun itu mesinnya, saya minta tolong Pak Bupati jangan sampai mangkrak, karena di wilayah kita tinggal kerjasama pengelolaan. Silakan pengusaha-pengusaha sutra yang mau. Kenapa? Sabe Sengkang terkenal sekali sejak saya kecil. Sabe boleh tiga, boleh Sengkang. Aro letuk cede berlaku belana. Oh jana. Sekarang bukan lagi cuma di Bakunge, kampung kelahiran saya, sampai di Tanah Abang, Sangito Sengkang. Bilang Bugis Makassar, pas ditanya lebih dalam di mana? Di Wajo Kak. Tiga di Wajo, di Sengkang. Oh, to Sengkang, Padangkang. Luar biasa. Yang berikutnya, saya juga terima kasih Pak Bupati. Perkembangan pembangunan Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Wajo, bersinergi pemerintah. Saya ucapkan terima kasih juga anggota orang-orang hebat Wajo, banyak sekali. Ada Andi Iwan Darman Aras. Tadi dikasih tahu saya dalam 1 periode terakhir ini 5.000 sudah dibedah rumah. Terima kasih banyak tentu Pak Andi Darman Aras, tidak salah kita kirim ke Jakarta. Ada juga Andi Yolini Paris, bangun gas sudah berapa puluh ribu rumah. Ini kita harus bersinergi semuanya. Kerjanya masyarakat Wajo minta saja. Yang lain harus didesak, bawa ke sini barangnya, saya mau lihat barangnya. Kami belum melihat. Kemarin Wajo karena sudah naik produksinya tertinggi, salah satu tertinggi Sulawesi Selatan, dan kita menjadi tertinggi nasional 2,08 juta overstocknya, surplusnya, stoknya di Sulawesi Selatan. Dan Wajo salah satu penyumbang tertinggi. Karena kemarin gak banyak kita kasih benihnya 8.000 hektar, tahun ini kita naikkan jadi 10.000. Tadi sudah kita kasih lihat 10.000 hektar, luar biasa. Ini benih gratis yang dibikin sendiri, bukan yang langsung klik-klik beli dari luar. Ini ditangkar di wilayah Wajo juga. Ada penangkaran di sini. Kami bikin di sini. Mungkin saudara-saudara sekalian tidak tahu lokasinya di mana, tapi itu ada, kami punya IKB. Berikutnya di Sulawesi Selatan juga alhamdulillah yang kemarin saya sampaikan waktu HUT yang tahun lalu akan dibangun RS, sekarang sudah progres, sudah naik betonnya. Itu nilainya 2,7 triliun. Rumah sakit OJK, otak jantung kanker. Perlu saya sampaikan ini. Kenapa? Wajo termasuk selalu suka makan OJL, otak jantung lidah, coto. Itu rumah sakit otak jantung kanker. Tapi kita berdoa jangan kita yang masuk sana pasiennya. Rajin-rajin pergi anti mager. Besok ada lagi yang anti mager ya. Cek satu-satu besok yang di depan ini kalau ada yang tidak hadir. Absen panggil. Kemudian, untuk penyerahan dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Bupati Wajo, diantaranya bantuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan senilai 12 miliar rupiah, bantuan rehabilitasi Taman Desa Wage Kecamatan Sabang Paru, dan bantuan 500 ekslamper Al-Quran. Juga bantuan 10 bot semi-kontainer UMKM diserahkan secara simbolis kepada perwakilan penerima serta bantuan hibah untuk 3 masjid yang diterima oleh masing-masing pengurus. Penyerahan bantuan hibah dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada
Wajo terus termasuk pengembalian sutra kita sudah laksanakan di hulu, sekarang di hilir juga sudah ada pabrik pemintalnya. Alhamdulillah sudah banyak yang memanfaatkan dan sudah mulai meningkat kualitas produksinya. Dan kita juga membangun secara bertahap beberapa ruas-ruas jalan di Wajo bersama Bapak Bupati juga. Harapan kita Wajo ini menjadi wilayah sentra dan termasuk pertaniannya. Salah satu kemarin kita mencapai tertinggi nasional. Wajo juga adalah salah satu penyumbang terbesar beras. Kita ingin tahun ini juga termasuk. Terima kasih Pak. Dari lapangan Merdeka Sengkang, Tim Warta Wajo melaporkan.